28 bulan Juni ini, insya Allah. Beserta Forkopinda, Bapak Wakapolres, Bapak Pabung, Bapak Kajari, yang mewakili Bapak DPRD Madinah, Marga Nasution itu. Oh, DPRD. Oh, Lubis. Alamak Morawak Marayu. Untung tak tarikan. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara yang mendampingi saya. Terus ada Kepala OPD yang berhadir, ada pertanian, ada perkebunan yang berhadir, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ada Pak Camat hadir Pak Camat, satu aja yang hadir Pak Camat. Kepala desa satu aja. Saya pengen ketemu kepala desa, tapi tak cocok pula lah. Tak bisa dengarkan kepala desa sekarang ini. Tapi main-main kalian, 28 yang akan datang, dia bupati. Kepala sekolah, para guru yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Saya mohon maaf, saya tak bisa juga saat ini 2 tahun 6 bulan saya. Hari ini saya tanya, udah berkali saya mengantar sapi, kambing, ayam, semua. Tapi begitu saya cek, tak ada itu sapinya, tak ada kambingnya, tak ada kerbaunya, tak ada ayamnya. Saya tak tahu ke mana nih urusannya. Untuk itu saya seperti itu tadi, bukan saya minta maaf, bukan terus memang sombong sekali lah ini gubernur. Tak sombong. Baik-baik pun saya tak ada kambingnya. Dan saya habis ini tak mau lagi begitu. Ada yang mesin apalah segala macam, yang traktor, hand traktor segala macam. Balik saya dari tempat ini, hand traktornya ditarik balik. Nipu terus tak selesai kita ini. Inilah kita tadi katakan bahwa kita berkah, kita perlu berkah, kita perlu kemudahan Tuhan. Bagaimana Tuhan untuk memberikan kemudahan kepada kita kalau kita tak bertakwa kepada Tuhan? Ini yang saya kepingin. Jadi setiap saya masuk yang kayak seperti ini, muncullah di kepala saya ini, nipu orang ini, begitu. Padahal tak nipu juga mungkin gitu. Nah, saya mau ini siapa yang mengawasi? Saya mau pasti dan jelas. Bersamaan dengan ini saudara-saudara saya ingin menyampaikan bahwa saat ini kita berada di SMA 2+. Bukan SMA 2-nya yang perlu kita kaji, plusnya itu. Saya tak tahu plusnya apa ini. Plus keringat kah? Plus nipu kah? Atau plus apa? Mana kepala sekolah tadi? Saya mau jelas plus ini. Ada di Tapanuli Utara, di Balige. Ada punyanya Pak Luhut. Dia kemarin melahirkan juara 1 dan juara 1 di Angkatan Darat
dan juara 1 di Angkatan Udara, lulusan Del. Kenapa aku tahu? Karena salah satu muridnya di situ kemarin yang dilantik adalah anakku. Bayangin, anakku gubernur aja tak dapat nomor. Jangan tepuk tangan, tak dapat nomor anakku. Yang dapat anak kampung sana, satu Simanjuntak, yang satu Siotang. Dan biasanya marga-marga Nasution, Lubis, Sregar, Rahab, itu bermunculan itu. Sekarang hilang ini. Makanya aku kawin sama Lubis. Dulu Lubis tuh hebat sekali. Kata Rasulullah kan, kalau cari benih yang bagus, kawini dia kalau dia benihnya bagus, sehingga anakku nanti turunanku bagus-bagus. Nah, begitu banyaklah benih di sini yang bagus. Setelah kita pelajari, kita evaluasi, saya datang ke tempat ini porak-poronda ini tempat ini, karena hantam banjir bandang. Saat itu kepala dinas pendidikannya Pak Arsyad Lubis. Nih, katanya ini sekolah apa? Sekolah plus, Pak. Plus rusak ini. Kacau benar. Tembok itu begini-begini, atap gak karu-karu. Gimana mau cerita plus? Waduh, ayolah kita robah, saudara-saudaraku. Ayolah kita kembali dulu yang benar. Dulu diawali oleh Budi Utomo. Zaman saat itu Budi Utomo. Saya tak ngomong itulah, nanti terlalu panjang Budi Utomo sampai ke sekarang ini. Mau ditarik ke Ki Hajar Dewantara, juga masih terlalu panjang. Dia kepala Menteri Pendidikannya Soekarno. Dia ciptakan itu. Menteri-menteri pendidikan saat itu. Dilahirkannya orang yang hebat-hebat, termasuk Hamka di dalamnya. Apa yang terjadi? Sekarang semakin canggih kita, semakin mundur kita. Dulu orang Malaysia sekolah di Sumatera Utara itu. Sekarang orang kita yang sibuk lari ke Malaysia untuk sekolah. Ini yang perlu kita evaluasi, saudara-saudara saya. Saya mau banyak berbuat dengan sekolahnya ini kemarin. Tahu-tahu dihajar kita dengan Taufik refocusing. Sehingga dana hanya seputaran 7M. Nggak tak bergerak kalau 7M ini. Sekolah itu mahal, ya. Kalau murah, udah pintar semua kita. Itu kata orang. Makanya prioritas adalah sekolah. Orang jago-jago sekolah. Untuk itu, mana profesor tadi ya? Pak Prof. Jadi profesor inilah, jadikan di sini semua nanti profesor semuanya. Kalau ini lahir profesor, gubernur yang akan datang pun dia profesor dia. Ini awak gubernur, sarjana pun sarjana perang. Kenapa aku jadi gubernur? Karena sekolah-sekolah ini tak melahirkan orang-orang yang berbudi pekerti. Terpaksa awak jadi gubernur. Kalau ke depan gubernur ini masih kemampuannya seperti saya, hancur tempat ini semua. Makanya saya berpandang penuh kepada dunia pendidikan.
Saya sudah naikkan menjadi 90.000. 90. Ini sengaja Pak Profnya harus datang. Prof harus datang. Jadi dari mulai SMA menjadi profesor itu berapa tahun, Prof? Waduh, puluhan. Puluhan. Di luar negeri itu 15 tahun profesor dia. Kenapa harus lama-lama jadi profesor? Tapi profesor yang benar. Yang kadang-kadang sok kali saya ini. Tapi kita perlu sok sekarang ini. Kalau enggak nanti seilmu-ilmu saya ini, itulah saya jadi gubernur. Udah bodoh kayak saya, tak pandai ngaji, tak pandai, tak punya ilmu, kerjanya nyuri aja saya. Masih ngurusin fee. Bangunan ini berapa dibangun? Sekian. Berapa untuk aku? Itulah orang bodoh itu. Makanya jangan cari yang bodoh, cari yang pintar. Orang yang pintar pasti dia berpikir dunia dan akhirat. Itu orang pintar itu. Dunia ini kan hanya berjalan untuk sementara, habis itu akhirat kekal dia. Mana yang mau kita pilih? Dua-duanya. Betul. Harus dua-duanya. Karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunia dan akhirat kita selamat. Salah pula guru ngaji ini yang ngomong kau gak apa-apa miskin di dunia, yang penting nanti di akhirat. Kata Rasulullah, orang yang miskin identik dengan kekufuran. Begitu katanya. Oh, salah nggak saya Ustaz Harun? Jadi saya kepingin ini jelas, saudara-saudara saya. Saya datang kemari, saya benar-benar menginginkan semua pendidikan, tempat pendidikan ini. Saya bikin di ujung Langkap sana. Ada SMA 12 juga, sedang akan dibangun, sudah berjalan bangunan. Baru mulai. Jadi di sudut sana ada SMA plus, di sini ada SMA plus yang benar, Prof. Baik secara fisik maupun non fisik. Non fisiknya ini pangkalan ini menjadikan referensi untuk orang bisa nanti setelah sekolah dari sini dia bisa berbuat. Non fisiknya adalah akademis bersama dengan keakhlaknya, itulah budi pekerti. Bukan hanya ilmu yang didapat, akhlak ini harus dia dapat, sehingga budi pekerti dia dapatkan. Saudara-saudara saya, Bapak Bupati terpilih, harus ada komunikasi saya sama Pak Bupati. Jangan tak ada. Ini kadang-kadang Bupati sok-sokan gitu. Jadi yang rakyat Madinah memilih Anda, Bupati. Tapi rakyat Sumatera Utara memilih saya. Mana lebih hebat? Itu ngomong kita ada komunikasi dua arah di antara kita. Dengan segala keterbatasannya, kita berkoordinasi dengan alim ulama, dengan tokoh-tokoh adat di sini. Kita pulih keluar dari adat istiadat. Karena nenek moyang kita menggariskan itu, hukum positif dan hukum adat. Orang tak takut dengan hukum adat karena tak ada penjaranya. Lupa dia dengan hukum adat itu, siksa kubur yang dekat sama dia. Kecuali dia dapat istri bermarga Seregar.
Kadang-kadang begitu dia itu. Dapat gorek gitu, lepaslah dari siksa kubur katanya. Karena back-back dia gitu. Wah, adalah lubis lebih jahat itu dari lebih kasar dia. Saudara-saudara saya, karena terlalu serius kalian dengarkan sama saya, dengan ikuti ini, saya mau benar-benar kita, benar-benar, bukan kita yang hebat, kemudahan Tuhan itu yang kita dapat. Sehebat apapun kita, tak dimudahkan oleh Tuhan, tak dapat kita ini. Pasti tak dapat. Tapi kemudahan Tuhan itulah, sehingga kita bisa berbuat. Sampai dibukanya lah aib saya ini sama Tuhan, tak berani aku berdiri di sini. Ubah. Atau Pak Bupati, yakin kali Pak Bupati ini tak punya salah. Tak percaya saya. Lihat gadis sedikit menoleh itu. Saudara-saudara saya kepingin ini mewujudkan kita semua. Bersamaan dengan ini, saya minta tolong saya menggambarkan bahwa Mandailing Natal tanahnya sangat subur. Ilmu berdekatan dengan kesejahteraan. Ilmu berdekatan dengan pendapatan. Orang berilmu harus sejahtera. Kalau orang sejahtera tak berilmu, wah itu dia yang menjadi itu istri 4, itu dia. Kenapa? Minta maaf yang istrinya 4 di sini. Kadang-kadang tak tahu Pak Bupati berapa istri? 1 di sini. Oh, Ibu Bupati ya. Untuk bikin awas kok ya nanti. Berantem pula orang ini. Saya senang kali adu domba ini. Saudara-saudara saya pasti mengerti tentang ini. Saya menginginkan setiap saya datang ke sini Pak Kepala Sekolah ini berubah. Berubah, bukan berubah. Berubah itu sejenis binatang. Berubah. Sebenarnya bahasanya benar, berubah. Berubah. Jadi ada perubahan ini. Berubah. I think we have. Oke. Setuju saya. Tapi saya sudah jelas ngomong. Ini lobby. Lobby itu kayak masuk ke lobby hotel. Itu membuat pembangkit minat. Itu saya kepingin lobby. Oke, nanti berikutnya ini Pak Prof Kepala Dinas Pendidikan tak datang kemari karena sedang sibuk dengan penerimaan siswa baru itu. Heboh terus tiap tahun. Pasti yang menghebohkan itu yang orang tuanya anaknya tak terima itu. Kalau diterima diam-diam aja dia itu. Nah inilah memang sekolah kita saat ini. Tapi pasti ada kesalahan-kesalahan yang harus diluruskan. Inilah yang perlu dikaji. Kita harus perekrutan anak sekolah ini harus kita perbaiki. Saya percaya itu. Untuk pada kesempatan ini, khusus Pak Bupati dan seluruh untuk melihat ini. Khusus kepala-kepala sekolah, guru-guru. Kepala sekolah mana? Kepala sekolah semua ini. Tahan ini, saya cukup lihat kepala sekolah aja. Sudah bisa tergambar di otak saya ini, sekolahannya yang mirip dia lah itu. Jadi kepala sekolah yang senang berkumis. Nanti rame wartawan itu, apa hubungannya sekolah dengan kumis? Inilah yang perlu saya jelaskan. Jangan membantah-bantah saja. Orang petarung itu tak berkumis.
orang ahli perang itu tak berkumis, orang berjuang itu tak berkumis. Itu psikologi yang menyampaikan. Kenapa? Orang petarung, orang pejuang, orang ahli segalanya itu tak berkumis. Kenapa dia? Karena orang itu berjiwa muda. Kata psikologi, dia berjiwa muda. Tak ada yang memenangkan perang, tak ada yang menghasilkan suatu perjuangan orang-orang yang berjiwa tua. Walaupun dia muda, dia piara kumis, itulah dalam psikologi, jiwanya tua. Makanya besok kan potong itu kumis. Nggak, ngarang-ngarang aja. Ya? Ada satu Hitler kalau mau diikuti orangnya, Pak. Hitler sedikit aja sedikit. Jadi ini yang perlu saya sampaikan saudara-saudara saya titip ini, kenapa tadi disodorkan kepada tersebut, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Saya memkoreksi berdasarkan data. Tolong lihat ke depan sana, sampai kemana Bandeling Natal ini. Karena bersamaan dengan ini, nanti saya akan mendorong jadi. Saya kemarin sudah datang ke sana. Lapangan terbang ini Pak Bupati minimal 3.000, 3 kilo. Kenapa 3.000? Dari mulai pasang, isi tempuan, Bandeling Natal pasti itu, Tapsel, itu semua nanti kemari itu. Untuk itu Pak Bupati bercita-cita dan segera, bukan cita-cita, ada tanah sumut ini 45 hektar. Langsung tak tanda tangan itu. Bukan Malintang itu kampung maknya istriku, bukan. Ini tak cerita ini baru Lubis, tak begitu. Ini sektor strategis. Jadi siapkan posisi di situ dari sekarang. Kalau belum bisa bangun, dibeli dulu lahannya. Untuk apa dia? Ada asrama haji di situ. Itu keuntungannya 50% daripada orang-orang ini naik haji dikumpulkan ke Medan sana. Jadi kalau pesawat itu sampai 3.000, 3 kilo, apa namanya itu, runway, itu pesawat besar Boeing masuk sini. Kemarin begitu saya lihat, udah pas nih, lebar dia. Masuk situ ada asrama haji, pendapatan daerah. Tuh, itu satu. Yang kedua, panjang sekali mobilitas. Bayangin berapa jam ini dari Medan? 12 jam. Panjang sekali. Naik pesawat 50 menit. Bayangin itu panjang sekali. Nah, dengan ini jadi transportasi juga ada masalah memang nanti itu. Pasti itu kenakalan bertambah, narkoba bertambah, segala macam. Ya ada negatif, ada positifnya. Ini yang perlu kita pikirkan. Sektor strategis ini, Madinah. Bayangin Madinah di tanah Arab sana itu. Udah punya masjid Nabawi. Ini awak masih punya masjid itu, terus masih untunglah punya. Namanya Madinah, sama-sama Madinah ini kan. Ayolah, sama-sama kita pikirkan itu, doakan. Baru Ustaz saya doakan ini cepat. Saya akan dorong nih, segera. Karena saya satu mobil sama Pak Budi, Menteri Perhubungan, ada berjalan kurang lebih 3-4 jam. Saya ngobrol tentang Malintang ini. Karena namanya nanti kita bikin namanya
Lapangan Torpan Harun Nasution. Itu nama bininya aja. Nanti kita atur. Karena nama gampang itu. Kita atur. Yang penting sudah bagus jadi semua. Tolong Pak Bupati ya, kita koordinasi. Untuk itu Pak Bupati, tolong dilihat mana dia. Sumatera Utara ini buat ya. Senka kopi ini rakyat menghibahkan 10 hektar. Mulyate Nasution. Mulyate itu terima kasih. Marga Nasution. Ya, memang orang-orang Nasution hebat-hebat itu Pak. Nah kami Nasution ini. Ya, terima Pak ya. Satu lagi Bapak dari mana? Bapak Cirebon. Oh, di sini. Betul. Wadir bin Mas menyerahkan tanah berapa? 2 hektar lebih untuk pertapakan SMA 9 Padang Cirebon. Oh, kalau orang dapat ini, wah makmur kita ini. Sudah banyak orang pintar ini. Enggak, yang ada malah isinya apa? Melapor, periksa sana. Enggak, yang menghibahkan. Semoga rezeki ini. Warahmatullahi wabarakatuh.